أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan yang jika kita mendengarkan mungkin kita bertanya, opo iyo? Apakah iya? Tapi nyatanya pertanyaan ini ditanyakan. Ini artinya apa yang menjadi pertanyaan yang mesti kita temukan jawabannya ini terjadi. Mungkin bukan kita, tapi orang-orang di sekitar kita yang mereka itu melakukan tapi tidak tahu hukumnya. Terganggu memang. Boleh apa enggak, haram apa halal, najis apa suci. Tapi keengganannya bertanya kemudian menjadi simpanan yang luar biasa di dalam batinnya. Nah, mudah-mudahan nantinya setelah kita tahu hukumnya, kalau memang boleh, ya monggo. Kalau memang tidak boleh, kenapa harus diulangi? Kalau memang suci, silahkan. Tapi kalau memang itu najis, mbok yo nyari yang suci. Kalau ternyata itu halal, silahkan yang banyak. Tapi kalau ternyata haram, kenapa kita tidak harus berhenti? Kenapa kita harus melakukan ulang lagi? Mestinya kita berhenti, menyesali, dan kita berjanji tidak mengulangi lagi. Itu artinya kita bertaubat. Kayak apa pertanyaannya? Pertanyaannya, bolehkah mengkonsumsi cairan sperma? Ada apa tidak yang melakukan hal ini? Mungkin kita tidak, sekali lagi ya, tapi bukan berarti tidak ada, buktinya ditanyakan. Perlu kita pahami bersama-sama bahwasanya nutfah itu adalah cikal bakal manusia. Walaqad karramna bani Adam. Nah, di sini yang melatar belakangi para ulama kemudian menetapkan satu hukum tentu berdasarkan ayat tadi bahwa nutfah itu satu-satunya perkara yang suci yang keluar dari kemaluan laki-laki. Karena yang keluar dari kemaluan laki-laki bukan hanya nutfah, bukan hanya cairan sperma, bukan hanya mani, tapi dari situ juga keluar kencing. Najis hukumnya. Mawi najis hukumnya. Wadi juga najis hukumnya. Namun ketiganya meskipun kencing itu najis, madhi, wadi itu najis, kewajibannya hanya cawi saja. Dan itu membatalkan wudhu. Beda halnya dengan cairan mani atau cairan sperma. Ya, keluarnya itu ya ada sensasi nikmat. Kemudian karakternya juga berbeda. Itu dihukumi suci. Dan sucinya itu menyebabkan kewajiban mandi besar, bukan sekedar wudhu. Nah, bagaimana hukum mengkonsumsinya? Ya mungkin lepas kontrol karena memang terbawa nafsu syahwat, atau mungkin dipaksa, atau disuruh, atau sekedar pingin icip-icip. Loh kok keterusan? Mari kita simak satu paparan yang dikemukakan oleh para ulama di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najasatu syar'an. Najis itu dalam perspektif syariat kullu ainin harumatana wuluhu alal itlaq. Halatal ikhtiyar ma'a suhulati tamyiz. Itu. La lihurmatiha wala listikdhariha wala lidharuriha fi badanin wa aklin. Perkara najis itu ya perkara yang haram untuk ditanawul, dimanfaatkan. Ya, dalam keadaan ikhtiar mudah untuk membedakan, bukan karena kemuliaannya, jijiknya, atau di sini
karena bahayanya bagi akal atau badan. Nah, qauluhu la listiqdariha itu disebutkan wa hadzal qayyidu li ikhrajil maniyyi. Qayyid ini, definisi ini, ya, cakupan ini agar supaya tidak memasukkan mani. Kenapa? Karena mani itu keluarnya itu menyebabkan orang hadas besar, dan barang yang perkara yang keluar spermanya sendiri suci, tapi dikonsumsi hukumnya haram. Dikonsumsi hukumnya haram. Kenapa? Listiqdariha, karena 99 orang jijik. Jangankan masuk ke mulut, nempel di celana, nempel di sarung, itu saja sudah jijik. Jangankan punya orang lain, punya diri sendiri saja jijik. Meskipun suci, menjijikkan. Maka keharamannya itu ya karena menjijikkannya. Bukan karena najisnya, bukan. Maka berhentilah. Jangan ulangi. Bertaubatlah, sesalilah. Itu akan menjadikan kita terbuka pintu taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya nafsu-nafsulah, ya syahwat-syahwatlah, tapi kudu dikontrol. Kalau disuruh, maka yang menyuruh juga dosa, yang melakukan juga dosa. Karena hukumnya haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk menahan diri. Sesyahwat apapun, senafsu apapun, tetap harus dalam kontrol. Sehatnya akal, kontrol syariat yang ada di dalam hati kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.